Kira keberanian yang Buspuat Pleret melakukan tes DNA penting diikuti oleh para oknum-oknum habaib yang selama ini keluar-keluar di media sosial sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka-mereka ini bahas Mike CS, Pak Taufik, misalnya Bung Rizik, ini kemudian betul-betul keabsahannya sebagai cucu Rasulullah bisa terpalikkan atau terkonfirmasi karena sulitnya hari ini menjawab apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad terkait soal terputusnya nasab mereka. Tentu ini memang harus pembuktiannya lewat tes DNA. Insya Allah udah lengkap lah, hasilnya udah ngerti lah DNA saya itu kemana, ke Rasulullah, apa Al Hasani, apa Al Husaini, atau malah nggak bawa DNA-nya Rasulullah tapi ke Petruk Gareng. Nggak apa-apa, semua nanti akan saya umumkan, atau malah Abu Lahab, atau malah Yahudi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Lagi 9 dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Pada pagi hari ini saya membuka-buka video di YouTube. Ada hal yang sangat menarik di mana Buspuat Pleret ternyata sungguh memiliki keberanian untuk mentes DNA-nya. Nah, ini saya pas di Jakarta, kebetulan ada teman-teman santri di sini dan santri dari Jogja. Nah, ini kan saya udah bilang mau tes DNA ya. Nah, ini lagi didaftarkan gitu ya. Berapa itu, cuma 7. Ya, nanti habisnya kira-kira kalau dikrus ya sekitar 12-13 juta lah. Supaya kita tahu itu apa itu wajah saya aja, jangan netral itu, nanti emailnya jadi ketahuan. Ya, supaya saya itu tahu sebenarnya DNA aku itu DNA-nya Rasulullah apa DNA Noyo Ginggo. Nah itu lah. Nanti hasilnya apapun akan saya umumkan. Kira-kira prosedurnya nanti ya butuh waktu 2 sampai 3 bulan, insya Allah udah lengkap lah. Hasilnya udah ngerti lah DNA saya itu kemana, ke Rasulullah, apa Al Hasani, apa Al Husaini, atau malah nggak bawa DNA-nya Rasulullah tapi ke Petruk Gareng. Nggak apa-apa, semua nanti akan saya umumkan, atau malah Abu Lahab, atau malah Yahudi. Ya saya umumkan nanti, insya Allah semuanya. Kalau udah selesai kita bikin vlog lagi gitu ya. Nah ini saya aja nggak pernah ngaku-ngaku turunan Rasulullah aja berani tes DNA. Yang suka ngaku-ngaku itu kapan tes DNA? Kamu kapan Har? Kapan fake? Kapan Zik? Ya, dah. Gaspol. Dan hal ini pasti akan membuat para congor-congor budak semakin bergeliat, terutama bagi mereka yang menentang adanya tes DNA ini karena dianggap sebagai buatan Yahudi. Nah, itulah yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, bahwa salah satu efek dari doktrin itu susahnya menerima data dan fakta serta pengetahuan yang ilmiah. Mereka cenderung kaku, terpaku pada hasil doktrinnya. Di sini saya mau menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua bahwa ada beberapa hal yang mesti dipahami di dalam tes DNA. Yang pertama saya kira adalah soal keakuratan yang tinggi bila mana itu hasil tes DNA. Kenapa? Karena tes DNA ini menganalisa pola unik DNA individu dan membandingkan dengan DNA individu lain untuk mencari kemiripan genetik. Hal ini memungkinkan identifikasi yang akuratnya sangat tinggi secara hubungan biologis, dan saya kira termasuk hubungan orang tua, anak, saudara kandung, dan garis keturunan lainnya. Tes DNA menyediakan bukti yang sangat objektif yang saya kira memang sulit dipungkiri atau ditafsirkan secara salah. DNA setiap individu adalah unik kecuali dalam kasus kembar identik dengan membandingkan pola DNA individu yang diuji.
tes dapat memberikan bukti yang kuat tentang kekerabatan biologis antara individu tersebut. Nah, itulah hebatnya ini kalau tes DNA. Jadi orang berkeluarga pun bisa saling mengetahui dengan melakukan tes DNA. Karena biasa memang ada orang, terutama misalnya orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, ya mesti secara DNA harus dibuktikan kode-kodenya itu secara kekerabatan yang dimiliki misalnya di generasi sebelumnya atau generasi yang ada di sampingnya, ya sudah terlanjur ketahuan bahwa mereka adalah turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hebatnya nih tes DNA, jadi mampu menyelesaikan sengketa keluarga. Kenapa? Karena hasil tes DNA dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan yang mungkin ada, serta membantu dalam mengambil keputusan yang adil dan objektif. Jadi itulah memang pentingnya tes DNA. Selain itu, memang tes DNA di hampir seluruh belahan dunia untuk melakukan penelitian keturunan dan sejarah keluarga itu sangat berperan. Kenapa? Karena dengan melakukan penelitian keturunan dan sejarah melalui tes DNA, individu dapat melacak jejak genetik mereka, mengidentifikasi leluhur bersama, dan memahami sejarah migrasi dan perkembangan keluarga mereka. Dan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang akar dan identifikasi keluarganya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Suryatno Wali Songo, termasuk saya kira Gus Fuad Peret, ingin memastikan itu, bagaimana migrasi perkembangan keluarga mereka. Karena kan ini jaringan ke atasnya ini pasti sudah sangat lebar, apalagi sampai ke bawah. Sehingga penting penentuannya melalui tes DNA. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan, sahabat. Jadi saya berharap Bahar Smaik, Bung Taufik, dan para bocil-bocil yang lain ini sebaiknya melakukan tes DNA agar kemudian kursus soal pernasaban ini bisa selesai. Yang kedua, keuntungannya juga Bahar Smaik semakin terkukuhkan posisinya sebagai cucu Rasulullah, daripada selama ini selalu mengangkat hadis-hadis palsu, hadis-hadis daib, hadis-hadis yang kecenderungannya hanya untuk pengukuhan identitasnya sebagai cucu Rasulullah, yang itu pun hadis itu sampai hari ini juga masih diperdebatkan apakah betul hadis itu sahih atau tidak. Cuma beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis daib, yang sesungguhnya kalaupun disampaikan ke umat harus disampaikan dengan jelas bahwa ini hadis daib yang saya sampaikan. Jangan disampaikan seolah-olah bahwa ini adalah hadis yang sahih, yang betul-betul keluar dari pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang yang melakukan glorifikasi terhadap nasabnya, terhadap keturunannya, itu memang mereka punya peluang untuk memasukkan hadis-hadis atau mengangkat hadis-hadis palsu. Intinya bagaimana supaya masyarakat muslim ini mendengar dan betul-betul manut terhadap mereka. Dia tidak peduli bahwa ini hal yang terlarang. Karena kan jelas sekali tempatnya orang yang menjadikan hadis-hadis palsu itu sebagai fatwa, sebagai sesuatu yang dipakai untuk menggiring orang, menjadikan orang-orang sebagai budaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.